sudah mulai saya rekam. Nanti rekamannya mau saya upload di konten saya. Ini karena ada yang sudah presentasi dan presentasinya masih belum benar, hanya saya harus menjelaskan itu dulu terkait Fazi. Saya mulai presentasi. Sudah kelihatan presentasi saya? Sudah kelihatan? Sudah, Halo? Bu. Ya, saya mulai. Nggih, Yang sampun. kemarin sudah ada yang presentasi, yaitu soal nomor 10 kelas B, yaitu kelompoknya Elva. Ini datanya saya tunjukkan fase 2. Nah, datanya seperti ini. Terus ini kolom usia, pendapatan, tarif per bulan, kenaikan gaji. Yang perlu saya jelaskan yaitu ada 4 variabel input, terus variabel outputnya itu kinerja. Nah, kinerja ini boleh nanti dibuat tentang nilainya antara 1 sampai 5. Ini modelnya sehingga nanti ada semuanya sudah saya tulis, semuanya menggunakan 2 value atau 2 member. Jadi contoh di sini variabel usia, variabel pendapatan, tarif per bulan, terus satunya lagi kenaikan gaji. Nah, semuanya 2 value, 2 member. Di sini saya tulis membernya misalkan muda sama 2. Pendapatan misalkan rendah sama tinggi. Ini boleh dikasih lainnya ya. Ini saya hanya kasih contoh aja. Terus tarif per bulan saya buat sedikit sama banyak, akan gaji rendah sama tinggi. Nah, kalau yang variabel output misalkan kinerjanya baik sama, saya mulai dari sini, biasa sama sangat baik. Nah, ini sudah 2 value semua. Kemarin yang masih ada kendala adalah cara membuat rule. Cara membuat rule. Untuk cara membuat rule-nya sebenarnya caranya adalah dipasangkan ya. Dipasangkan. Jadi kalau untuk membuat lebih mudahnya, ini saya buat di sini mudah, manusia ya, di sini 2, ini tadi pendapatan, rendah, tinggi, terus berikutnya dikit sama banyak, kemudian satunya lagi variabelnya adalah rendah tinggi, rendah tinggi. Ini sudah 2 variabel, maaf, 4 variabel, di setiap variabelnya 2 value. Nah, cara memasangkan itu sebenarnya kayak gini. Ini ditarik garis semua, ditarik garis semua, ditarik garis semua. Nah, ini satu rule. Jadi cara membuat rule-nya, jika usia sama dengan muda, ini operatornya N.
pendapatan sama dengan rendah, ini operatornya N, terus tarif per bulan sama dengan sedikit, ini operatornya N, kemudian kenaikan gaji sama dengan rendah, then apa, misal kayak gitu. Dan ini output, jadi saya tulis di sini output. Nanti berikutnya juga gitu, kita buat lagi, ini sini tetap, ini ke sini, kemudian nah ini ke sini. Seperti itu. Jadi cara membuatnya kayak kita membuat kombinasi. Jadi ada ada rumus kombinasi, itu kan hanya rumus, tapi kalau kita buat langsung dikombinasikan kayak gini ya, caranya seperti ini. Ini cara yang menurut saya lebih mudah dibandingkan kalau Saman membuat tabel yang pernah saya terangkan. Contoh misalkan tabel kayak gini. Ini 4 variabel, tabel usia, pendapatan, terus tarif, terus kenaikan gaji. Kalau membuat seperti ini juga bisa, tapi kadang ada yang sampai double. Kemarin kejadiannya awalnya double. Nggak boleh double ya, rule-nya 16 itu karena sudah hitungannya. Dikalikannya hitungannya seperti itu. Ini cara menurut saya yang lebih mudah. Terus misalkan ini kalau sudah, berarti kan berikutnya ke sini. Mudah, rendah, terus ini ke sini, sedikit. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Berarti. Nah, ini cara membuat rule-nya. Nanti kalau ini sudah ke sini, berikutnya juga gitu. Mudah, rendah. Nah, berikutnya ini. Mudah, tinggi. Terus ini ke sini. Sedikit, nah rendah. Sedikit, tinggi. Kalau sudah berarti mudah, tinggi, terus tinggi, banyak, banyak, rendah. Nah, arahnya membuat kayak gini. Ini kalau kita hitung total rule-nya, ini sudah ada 8. 1, terus 2, kemudian 3, 4. Nah, cara membuat rule-nya kalau Saman kesulitan pakai tabel yang pernah saya terangkan ini, maka boleh menggunakan kayak gini. Seperti ini. Nah, ini cara membuat rule. Sama seperti kalau kita membuat tabel kebenaran. Di tabel kebenaran, di logika proposisi itu kan hanya ada 2 value ya, yaitu true and false. Misal di sini variabelnya yaitu PQRS. PQRS. Maka cara membuatnya ya kita buat. Biasanya saya ngurutkan dari belakang. Urutkannya dari belakang. Ini berarti ini awalnya berarti misal saya mulai dari false. Maaf, salah penulisan. False, terus true. Nah, ini berarti gandengnya adalah false. Misal. Kalau ini sudah digandengkan, ini digandengkan dengan masih sama, false. Saya urutnya dari false dulu. Ini false juga. Terus, ini sudah 2. Nah, ini kan ada 2 value, yaitu false sama true ya. True-nya belum, berarti sama. Ini dibuatkan true. Ini kita copy. Nah, berikutnya ini masih sama, masih false. Belum berubah. Copy ke sini, udah. Selanjutnya ini kan sudah false sama true. Nah, yang di sini kan belum true-nya. Maka di sini dibuat true-nya. True. Ini sebanyak 4 juga otomatis. Karena di sini 4 ini tinggal copy. Ini cara membuat true-nya. Ini masih sama, masih false. Kenapa? Karena di sini ini digandengkannya harus harus disesuaikan. Ini belum selesai, otomatis di sini jangan ditambah dulu. Ini masih false. Nah, baru kalau ini sudah selesai, ini kan sudah gandeng. False true-nya sudah, ini juga false true-nya sudah, ini false true-nya sudah. Berikutnya
Yang ini baru false, berarti berikutnya adalah yang true. Nah, isinya sama seperti ini, maka ini di copy. Terus ini isinya adalah true. Ini cara kalau kita tidak menggunakan model yang dikasih arah panah. Kalau model dari tabel, kadang ada yang bingung, ini gimana cara mulainya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, menurut saya lebih mudah menggunakan ini malah. Jadi cara bacanya dari belakang. Kalau misal dari depan juga bisa, dari depan juga bisa. Langkahnya juga seperti itu. Digandengkan, jangan sampai double. Ini tidak mungkin double ya, jadi kalau mau ngecek silakan dicek. Insya Allah tidak double. Tapi kalau yang kemarin ada yang presentasi, itu ada yang double, itu tidak boleh. Rule-nya tidak boleh ada yang double. Ini total rule-nya, hitungannya berdasarkan setiap variabel. Kalau variabelnya ada 2 value ya 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Oke. Selesai rule. Terus kemarin ada kekeliruan lagi yaitu di tahap inferensi. Ini kan ada output. Anggap saya nggak menggunakan istilah apapun, hanya menggunakan grafiknya. Turun, terus sama turun misal. Terus misalkan yang ini naik, misal naik. Ini naik. Misal, ini naik. Dan lainnya turun misalkan. Ini saya nggak melihat istilahnya apa, yang penting saya berdasarkan grafik. Grafik kan yang dipakai sebenarnya dasarnya hanya 2, turun dan naik. Maka yang perlu saya perhatikan adalah ini batasnya tadi. Misal ini istilahnya ini pakai turun, nah saya nggak pakai istilah biasa atau tidak gitu ya. Tapi ini saya pakai istilahnya turun sama naik. Maka ini kan pasti punya batas ya. Setiap value, setiap member itu punya batas. Misal ini batasnya saya pakai 1 sampai 4, harus bersinggungan ya. Sini misalkan 3 sampai 5 itu bersinggungan, misal kayak gini batasnya. Maka perhatikan rumus turun dan rumus naik seperti apa. Kalau saya tuliskan di rumus ya, di rumusnya pakai equation ini, saya pakai turun. Sini dia akan melakukan pengecekan nilai ya, nilai dari membernya, nilai dari mu-nya. Nah, kayak gitu. Berhubung ini batasnya adalah 1 dan 4, berarti saya nulisnya adalah AB, nggak menggunakan angka. Ya, biar memudahkan memahami. Jika X, ya, begitu inputan dari datanya kurang dari sama dengan A, berarti mu-nya adalah mu simbolnya, nah ini, sama dengan 1. Dilakukan pengecaran lagi jika X lebih dari sama dengan B, berarti mu-nya adalah 0. Ini sebenarnya ada tanda langsung ya, nah, kayak gini. Nah, saya gunakan tanda yang ada di sini. Nah, ini kurang dari sama dengan, ini juga lebih dari sama dengan, ya. Terus jika tidak semuanya, berarti selain ini semua, berarti mu sama dengan B dikurangi X, B dikurangi A. Nah, ini kalau dia mencari mu. Nah, di inferensi itu kan ada, selain mencari mu juga mencari Z ini ya. Jadi dia rule-nya akan mencari Z. Maka kalau dibalik rumusnya, ini cara balik. Balik untuk inferensi. Maaf, di sini nggak bisa spasi ya. Ini harus di buat model lain. Untuk inferensi, caranya adalah yang balik. Berarti if jika mu sama dengan 1, berarti
nilai Z-nya, karena di inferensi disimbolkan dengan Z, kan mu. Maka nilai Z-nya adalah A. Terus, jika tidak, berarti ada pengecekan lagi. Misal mu sama dengan 0, ini nilai Z-nya adalah B. Jika tidak sesuai semua yang atas ini, berarti nilai Z-nya adalah, tinggal balik rumus ini. Jadi Z itu sama dengan X. Kalau dibalik rumusnya, berarti B dikurangi pembuka mu kali di sini nggak perlu dikasih bintang, nggak perlu, langsung aja titik sama aja. B min A. Sudah selesai nih. Grafik turun. Otomatis untuk mencari Z inilah nanti yang ditaruh di outputnya atau di inferensinya. Pahami cara membalik rumus. Jadi ini adalah dasar untuk mencari inferensi. Jangan hanya asal lihat di videonya kayak gini, kan, tapi perhatikan cara membalik rumusnya. Jadi yang diperhatikan adalah batas-batasnya. Tidak hanya nulis rumusnya aja, tapi batas-batasnya bagaimana. Nah ini kalau grafiknya turun. Nah kalau grafiknya naik bagaimana? Juga sama. Kita perhatikan dulu rumus untuk mencari mu-nya. Tambahkan equation lagi. Ini grafik naik. Untuk grafik naik, saya menggunakan istilah batas A dan B. Ya. Biar memudahkan, tidak hanya memperhatikan angka saja. Ya. Jika X itu inputannya, kurang dari sama dengan A, berarti mu-nya adalah 0. Jika tidak sesuai, berarti pengecekan lagi. Jika X lebih dari, ini pakai simbol ini, lebih dari sama dengan B, maka nilai mu-nya adalah 1. Kalau tidak sesuai semua, maka gunakan rumus yang terakhir. Berarti mu sama dengan X dikurangi A, B min. Ini dipakai untuk mencari mu. Sedangkan di inferensi adalah Z yang digunakan. Selain mu juga Z. Jadi yang dicari mu dari siap rule, mu minimum dari PQRS, misalkan variabelnya saya gunakan istilah PQRS, dan juga mencari nilai Z dari rule tersebut. Z-nya apa? Tergantung grafik yang digunakan. Kalau outputnya grafiknya naik, ya gunakan grafik naik. Kalau outputnya grafiknya turun, ya gunakan grafik turun. Nah, kalau mau balik berarti ya sama seperti tadi. Dicek lagi, apakah mu sama dengan 0. Kalau benar, berarti nilai Z sama dengan A. Jika tidak sesuai, berarti ngecek lagi, apakah mu yang dihasilkan dari rule-nya adalah 1. Kalau benar 1, berarti Z sama dengan B. Kalau tidak sesuai semua, maka rumusnya adalah Z sama dengan, dibalik rumusnya. X itu sama dengan Z, berarti ini tetap ditaruh di sebelah kanan, ini semuanya dipindah, berarti rumusnya adalah A plus mu dikalikan, kali saya tidak menggunakan tanda apapun, titik itu sama aja dengan kali, kalau di sini, B min A. Sudah selesai. Ini untuk mencari nilai Z atau inferensinya. Ini sebagai dasar. Selain itu, maka sudah tinggal menyesuaikan. Di tahap di inferensi akan dipakai untuk difusinya. Jadi tinggal menyesuaikan inferensinya rule-nya apa, terus nanti difusinya adalah nilai rata-rata. Ini yang perlu saya tekankan, yaitu kalau kita membuat sistem tidak hanya nulis rumusnya aja, ini perhatikan, oh benar enggak tadi batas nilainya apa. Jadi ini cara membalik rumus. Ini yang tugas fusi. Jadi tugas fusinya disesuaikan dengan data. Terus di sini
sesuaikan data, misalkan usia minimumnya berapa di sini, datanya bisa dicek, maksimumnya berapa, itu gunakan sebagai batas. Ya, jadi batas minimum sama maksimum tetap harus diperhatikan setiap variabel juga, agar tidak melenceng jauh. Sistem yang kita buat tidak melenceng jauh dengan data yang ada. Itu kalau terkait fuzzy. Berikutnya, data yang berhubungan dengan decision tree ya. Ini tadi hampir saya coba semua data. Ada beberapa data yang itu memang perlu diolah. Contoh, ya, data karyawan untuk soal nomor 1. Nah, data karyawan ini seperti ini ya datanya. Data karyawan. Nah, data karyawan ini kalau kita lihat ada variabel yang kategori ini ada angka, tapi sebenarnya angka ini adalah ordinal. Jadi angka itu ada angka ordinal, ada angka kontinu. Kalau angka kontinu berarti ya berkesinambungan. Jadi angkanya ya bisa dihitung. Ya. Kalau ini kan hanya berupa simbol 1 maksudnya apa, 2 maksudnya apa, itu data ordinal. Ini kalau dibaca di WK langsung itu enggak mau. Ya. Jadi kalau sama cek, mungkin tadi ada yang sudah pernah ada yang konsultasi, itu nggak bisa dibaca di WK. Ya memang ini pengaruhnya di angka ini, jadi harus dirubah dulu. Ini variabel filenya namanya data karyawan. Jadi kalau saya tampilkan di WK-nya nggak bisa, metodenya nggak tampil. Saya cek. Ini sudah saya baca datanya, terus, nah, kemudian saya pilih, kan ada 3 ya, decision tree yang saya pilihkan, yaitu cat, ID3, sama C4.5. Nah, ini nggak aktif, maka nggak bisa, tetap sama mau menggunakan metode yang saya tunjukkan di sini, C48, ini adalah C4.5. D3 ya D3. Kalau cat itu di sini, simple cat. Nah, nggak mau ya jangan dipaksa. Olah dulu datanya. Contoh ini tadi sudah saya olah datanya. Jadi yang angka-angka ini saya rubah, misalkan 2 maksudnya apa? Ini kan terkait pendidikan ya. Jadi ini sudah saya olah. Nah, ini. Jadi 2 maksudnya apa? 1 maksudnya apa? Ini sudah saya hilangkan rumusnya, tapi sebelumnya ada rumusnya. Sudah saya hilangkan rumusnya di sini. Nah, ini ada rumusnya. Sebenarnya ini ada rumusnya. Nah, ini. Terus, kalau sudah, tadi, kalau dalam bentuk apa ya, angka enggak mau. Jadi ini, kalau sudah dalam bentuk huruf semua, atau kategori semua, ini sudah bisa dibaca. Ini tadi, filenya tetap harus disimpan dalam bentuk CSV agar bisa terbaca. Nah, ini sudah saya ubah. Ini saya ambil misalkan hanya pendidikan aja. Terus kepuasan lingkungan, terlibatan dalam bekerja, kepuasan kerja. Misalnya saya ambil hanya ini. Maka nanti ini sudah bisa dibaca. Ini contoh kalau datanya sudah saya rubah dalam bentuk kategori semua. Kemudian saya baca di sini, ini nama filenya karyawan underscore olah. Filenya karyawan. Terus ini nanti sudah bisa muncul metodenya, yaitu decision tree, ada ini ya, ID3, terus ada C4.8, terus ada satunya simple chart. Ini yang chart ya, metode chart. Nah, tadi sudah saya coba, ada beberapa data itu yang modelnya tree-nya nggak seberapa bagus. Contoh, data ini tadi kan ada 4 variabel ya, variabel pendidikan,
kepuasan lingkungan, keterlibatan dalam bekerja, kepuasan kerja. Ini kalau saya gunakan metode simple chat, ininya nggak bagus. Sudah selesai. Nah, ini tree-nya hanya kayak gini aja. Jadi ini hanya ada data output. Jadi kita nggak tahu variabelnya apa, misalkan if bla 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 apa, nggak tahu, tiba-tiba then by. Nah, ini ya bagus. Berarti apakah harus diolah dulu datanya hanya dipakai sekian, Bu? Boleh, silakan. Yang terpenting adalah teman bisa menjelaskan, saya datanya hanya saya pakai ini aja, Bu. Misal, ini contoh lagi, datanya hanya saya pakai pendidikan sama kepuasan kerja aja, hanya 2 variabel, Bu. Ya, monggo. Yang terpenting adalah teman bisa menghasilkan tree-nya, rule-nya. Kalau kayak gini aja kan ini bukan suatu rule yang bagus. Yang rule bagus itu ada if bla 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 then bla bla bla. Jadi ada variabel dan ada kelas output-nya. Seperti itu. Nah, sama tadi saya sudah coba juga menggunakan metode J4.8 juga sama. Hasil tree-nya juga tidak bagus. Sudah selesai. Nah, kayak gini. Dia tidak ada variabel. Intinya sebelum sebelah kiri kan, saya pernah nerangkan ada rule itu saya ngomongnya kiri dan kanan. Nah, sebelah kirinya tidak ada, tiba-tiba langsung kanan. Nah, ini kan juga tidak bagus. Ini kalau kita tulis rule-nya tidak, kita tidak tahu sebelah kirinya apa, langsung kayak then, baik. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan yang ID3, dia bisa, akan tetapi rule-nya buahnya. Iya, ID3, klik start. Ini sudah selesai. Terus kita cek rule-nya. Nah, ini rule-nya. Kalau ID3 itu tidak akan tampil tree-nya ya. Jadi kita harus membuat tree-nya manual sendiri. Gitu. Nah, ini rule-nya. Ini cara membuat rule-nya. Kalau saya buatkan dalam bentuk 2 layar. Saya taruh ini. Dan yes. Cara membuat rule-nya. Ini rule-nya buahnya. Terus cara membuatnya saya tuliskan if ini adalah kepuasan kerja, itu berarti variabel input. Saya tulis kepuasan kerja sama dengan sangat baik. And ini variabel. Terus kepuasan lingkungan sama dengan cukup. And keterlibatan dalam bekerja saya singkat, keterlibatan bekerja sama dengan sering terlibat. Ini masih ada N lagi. N pendidikan sama dengan diploma. Nah, kalau kita menemukan ada kayak ini, titik 2, berarti ini sudah selesai. Sebelah kiri, langsung ke kanan, berarti then kelas, misal saya pakai langsung variabelnya kelas gitu aja, enggak memperhatikan nama variabel apa. Output kelas gitu aja. Kelas sama nah, ini berdasarkan ini jumlah titiknya. Ini titik, ini titik. Nah, ini berarti hitungannya ini rule nomor 1, rule nomor 2, rule nomor 3, rule nomor 4, rule nomor 5. Gitu. Ya. Terus rule berikutnya ya sama ini, terus N ini, terus N ini, terus berikutnya, oh maaf, ini sudah selesai, berarti berikutnya ini ya. Ini tidak perlu, berikutnya ini. Terus baru pendidikan. Nah, kalau rule-nya banyak ya lumayan, nanti sama nulis codingnya di programnya juga banyak rule. Nah, kalau sama mau, saya mungkin rule-nya tidak terlalu banyak, mau saya kurangi ya, berarti cara nguranginya di data, selain di data di variabel ini. Nah, tadi saya gunakan variabelnya ada 4 ini ya. Nah, misal kalau sama mau ngurangi, berarti sama kuranginya boleh di variabelnya, boleh di jumlah data. Jadi boleh datanya, ini kan 1000-an lebih ya. Misal sama gunakan datanya hanya sampai 500 ya, monggo.
tetap akan berbeda nanti hasil rule-nya. Ini cara membuat rule. Nah, rule ini nanti yang dimasukkan ke program. Caranya masukkan program, ini contoh ya. Saya contohkan hanya 5 rule aja, 5 rule. Saya menggunakan NetBeans karena saya nggak perlu membuat interface yang loading banyak. Saya nggak membatasi bahasa pemrograman sama NAPA, enggak. Yang terpenting adalah tugasnya bisa menjelaskan bahwa alurnya kayak gini, saya mengurangi variabelnya ini, dan ini hasil tree-nya sesuai yang sudah saya jelaskan. Yaitu saya minta datanya ditampilkan, kemudian rule sama tree. Ya, rule sama tree. Kalau J4.8 itu bisa, ini ya, kalau sama mau ngecek hasil tree-nya itu bisa dipilih visualisasi tree. Nah, tampil. Nah, kalau kotak kayak gini tuh kan nggak ada elifnya, itu bukan yang baik ya, ini bukan yang baik. Harusnya kalau rule yang baik atau tree yang baik itu di sini ada elif. Saya pernah nyontohkan contoh tree ya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini tree. Contoh tree yang baik. Jadi, ini adalah variabel yang ada tanda elif, itu adalah variabel, terus yang tanda kotak, itu berarti output atau sebelah kanan. Jadi, ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Itu kalau datanya bagus, kemudian intinya kalau kita bisa memilah-milah datanya, insya Allah bisa menunjukkan tree yang bagus. Ini juga contoh kalau datanya yang kita gunakan tadi terlalu banyak dan juga tidak seberapa bagus ya. Contohnya rule-nya kayak gini. Nulis rule kayak gini banyak ya lumayan, apa ya istilahnya, lumayan pegel. Pegelnya adalah ngoding kayak gini ya lumayan. Tapi kalau zaman mau memilah lagi silahkan. Ini hanya contoh saya saja. Contohnya tadi saya ada 4 variabel ya, data yang saya gunakan 4. Saya buat 2 layar aja. Ini satunya di sini. Saya buat langsung project baru aja. Tugas HI. Saya pakai 4 variabel. Interface itu di JV From. Saya pakai JV From. Ini terkait karyawan atau tugas nomor 1. Tugas 1. Ini ada pik-pik, jadi kelihatan apa enggak enak, makanya dia ada tanda warning tadi. Oke, saya buat interface-nya dulu. Ada 4 variabel ya, kita sesuaikan. Variabelnya ada 4. Saya enggak ngedit banyak, cukup langsung var 1. Kita sesuaikan dengan kolom-kolomnya tadi. Var 2. Var 3. Var 4.
ini boleh kasih combo box ya. Combo boxnya menyesuaikan di data ini tadi. Nah, ini kan pilihan ya, pilihan pendidikan ada pilihan. Jadi kalau mau ngecek combo boxnya apa saja, jadi sebentar. Nih, tadi variabel saya yaitu pendidikan. Geser sini, nah ini. Pendidikan di sini ada pilihannya, ada diploma, doktor, magister, sarjana, sekolah menengah. Pilihannya ini boleh sama pakai combo box, menyesuaikan. Pakai combo box. Pilihannya kita sesuaikan yang ada di data tadi, yaitu nah, saya buat layer beda. Ini nggak bisa di copy paste ya, jadi dia langsungnya kayak gini. Kita ngecek diploma, doktor, magister, sarjana, sekolah menengah. Diploma, doktor, magister, sarjana, lagi sekolah menengah. Cara menulisnya diperhatikan nanti kalau kita nulis code juga. Jadi ini adalah cara baca datanya harus disesuaikan ya. Terus variabel 2, data yang saya gunakan. Tadi data yang saya gunakan kepuasan lingkungan. Nah, ya. Kepuasan lingkungan juga ada pilihan, jadi boleh kita sesuaikan di sini. Kepuasan lingkungan pilihannya adalah 4 ya. Baik, cukup, kurang, sangat baik. Jadi kita sesuaikan juga pakai combo box. Item model. Ini tadi baik, cukup, terus kurang, sama sangat baik. Nah, terus variabel 3. Variabel 3 adalah keterlibatan dalam bekerja. Kita cek pilihannya apa. Keterlibatan dalam bekerja. Pilihannya adalah ini ya, sering, terlibat, ikut andil, kurang terlibat, terlibat. Jadi kita sesuaikan. Pakai combo juga. Yaitu pilihannya sering, terlibat, ikut andil. Terus sebentar, saya tidak ingat semua. Terus terlibat. Satunya lagi kurang terlibat. Nah, variabel 3 sudah, tinggal variabel 4. Variabel 4 di data saya yang saya pakai di rule tadi, kepuasan kerja. Kepuasan kerja pilihannya kita cek di sini, kepuasan kerja. Pilihannya ada 4, hampir variabel ini ya, variabel 2, jadi saya copy aja. Terus saya taruh di sini. Ini Jcombo box 4. Pilihannya sama, jadi saya nggak perlu merubah. Nah, untuk rule-nya ditaruh di bottom. Bottom, sini adalah hasil. Terus hasil yang dimaksud adalah jika saya ngasih inputan, dia
nanti outputnya apa. Jadi kalau saya ngasih inputan 4 variabel ini, outputnya apa ya, sedangkan harus naruh di label, boleh di teks juga boleh. Misalkan saya naruhnya di teks field, ini hasilnya field, saya kasih keterangan ini tidak perlu diedit, jadi tidak bisa diedit, jadi dia nggak perlu kita isi otomatis. Nah, bottom inilah nanti yang akan digunakan untuk menulis code-nya. Nah, di bottom ini yang kita tulis yaitu rule-nya. Nah, sebelum tulis rule kan kita harus ngambil setiap kombonya tadi. Kalau variabelnya combo ya apa, kita ambil di combo. Kalau variabelnya di text field ya kita ambil di text field. Berhubung tadi semua variabelnya ada di combo ya kita ambil semua di combo. Berhubung tadi adalah string ya kita sesuaikan variabelnya string 1 berarti variabel 1 sama dengan jtext, maaf kok jtext, di combo box 1 titik get selected ya, karena combo itu kan milih get selected item dot string. Nah, selesai. Ini untuk ngambil combo box 1, artinya variabel 1. Saya copy paste biar memudahkan. Ini saya perlebar aja karena sudah tidak butuh yang Excel. Nah, ini combo box 2 berarti variabel 2. Terus combo box 3 variabel 3 kalau variabelnya hanya 3. Dan combo box 5 kalau variabel 5. Maaf 4 kitanya. Sudah selesai ngambil semua combo box variabel inputannya, barulah kita sesuaikan rule-nya. Nah, rule-nya tadi di ini. Nah, kembali lagi kita buat layarnya, buat layar. Ini dari rule nomor 1. Rule nomor 1. Ya. Kita mulai. If jika kepuasan kerja. Nah, saya tadi belum nyatet ya, kepuasan kerja itu variabel 1 atau variabel 2. Ini saya tulis biar enggak bingung. Jadi urut-urutannya ini variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Jadi harus konsisten. Variabel 1 pendidikan, variabel 2 kepuasan lingkungan, variabel 3 ketertiban, variabel 4 kepuasan kerja. Sudah, maka saya nulis di sini kembali ke rule-nya. Kepuasan kerja variabel 4 berarti jika F4 sama dengan pilihannya sangat baik. Nah, tadi tulisan saya bagaimana ya, itu harus disesuaikan. Tulisan saya tadi kapital dan kecil, sangat baik. Mempengaruhi ya. Ini boleh, caranya boleh ditulis kayak gini, boleh juga ditulis kayak dot equal. Jadi ada cara lainnya, yaitu dengan cara kayak gini. Dot equal. Equal itu berarti isinya apa. Gitu. Saya kembalikan kayak tadi aja. Daripada sama harus ingat-ingat codingnya, saya lebih baik kayak gini. Intinya kalau F4 sama dengan sangat baik. N kalau di Java pakai dan kayak gini ya. Terus kepuasan lingkungan itu di variabel 2 berarti jika V2 sama dengan cukup. Nah, harus diperhatikan antara yang kita tulis di combo box dengan yang kita tulis di codingnya harus sesuai. Dan variabel 3, maaf, keterlibatan dalam bekerja
variabel 3, berarti V3 sama dengan sering terlibat. Sering terlibat. Terus N, pendidikan, yaitu variabel 1, sama dengan diploma. Nah, dan-nya ada di combo box, maaf, di text field 1 ya, berarti J text field 1 titik set text pilihannya itu baik. Nah, ini rule nomor 1. Rule nomor 2, ya kita lakukan pengecekan lagi else if. Ini disesuaikan tentang berubah apa nanti. Saya copy dari sini. Yang dirubah adalah ini sekolah menengah. Nah, berhubung ini sama semua, sekolah menengah ini semuanya baik. Nah, perhatikan di sini outputnya semuanya baik. Berarti ini boleh dipakai or ya, kayak gitu. Jadi ini biar tidak nulis bolak-balik. Ini saya kembalikan lagi, saya Ctrl Z. Nah, di sini ini sama kasih kurung dulu, artinya or dulu yang dikerjakan. Nah, kalau or simbolnya adalah, nah kayak gini, tanda garis tegak double, itu or. P1 sama dengan sekolah menengah. Or lagi, P1 sama dengan magister. Or lagi, apa ini? Sarjana. Sarjana. Maaf, ini penulisan saya tadi. Sesuaikan di sana tadi. Di combo saya kapital. Or lagi doktor. Nah, ini boleh dibuat kayak gini. Jadi ini karena outputnya, nah ini baik, ini juga baik, ini juga baik, ini baik, ini juga baik. Maka ini bisa dijadikan satu dengan cara menggunakan OR. Jadi operatornya harus diperhatikan. Sama. Nah berikutnya, tool yang ini juga sama. Ini outputnya baik, ini juga outputnya baik, ini outputnya juga baik. Maka kayak gini, ini juga boleh dijadikan satu. Jadikan satu. Ini dibuat operatornya adalah OR. Itu cara membuat rule. Memang butuh ketelitian, butuh istilahnya apalagi, butuh latihan, nggak bisa langsung sama tiba-tiba bisa membuat rule. Sehingga kenapa saya nyuruh menampilkan rule sama tree-nya agar sama bisa saya koreksi. Oh ini rule-nya yang cara nulisnya kayak gini. Seperti itu. Nah, contoh rule nomor 2, misal berikutnya yang ini ya. Tadi sudah saya copy paste lagi aja. Nah, saya pakai contoh berikutnya rule nomor 2. Berarti yang saya blok ini ya. Rule nomor 2 adalah yang saya blok ini. Termasuk atasnya. Oke, saya copy. Saya cek taruh sini, else if. Nah, ini yang di sini untuk variabel pendidikan dan tidak perlu dirubah. Yang perlu dirubah adalah di sini keterlibatan dalam bekerja, berarti variabel 3-nya terlibat. Nah, ini dirubah variabel 3. Nah, ini variabel 3. Nah, ini variabel 3 rule nomor 2 dihapus terlibat. Outputnya naik. Ini layarnya karena sangat kecil ya, sehingga apa mungkin tidak seberapa jelas semua, samping-sampingnya tidak jelas semua. Nomor 1 titik set text sama dengan naik. Nah, selesai rule nomor 2. Ini sudah selesai. Sampai sini sudah. Berikutnya yang ini, nah ini dapat rule sendiri. Kalau ada titik 2 berarti rule sendiri. Nah, lanjut. Else if.
Ini masih dipakai, berarti V4, V3, sama V2 dipakai. Saya copy dari sini, nanti dirubahnya di V3-nya. Jadi, nah, kita cek ini sangat baik. Nah, sangat baik. Terus di sini cukup. Nah, berikutnya ini rule. Yang atas tadi sudah. Ya, ini keterlibatan dalam bekerja, ikut andil. Berarti ini ditulis ikut andil. Nah, terus outputnya adalah baik. Nanti saya copy langsung dari sini. Text field. Saya contohkan rule-nya ketiga sudah. Nah, berikutnya ini. Yang ini tidak boleh digabung ya. Karena apa? Karena ini ada perbedaan. Ini satunya excellent, di sini baik. Yang boleh digabung itu jika di sini outputnya sama. Baik kayak gini. Ini boleh digabung. Nah, kayak gini ini nggak perlu dibuat rule. Null kayak gini nggak perlu dibuat rule. Jadi ini dihapus rule kayak gini. Sehingga rule berikutnya nanti ini sendiri, terus ini jadi satu. Nah, saya lanjut, misal saya copy paste, nah, saya copy paste, tinggal dirubah. Ini sangat baik, sudah, terus cukup. Nah, berikutnya keterlibatan dalam bekerja kurang terlibat. Ini ditulis kurang terlibat. Kalau sudah ini kurang terlibat, berikutnya di sini ada N diploma. Berarti variabel pendidikan itu V1. Dan V1 sama dengan diploma adalah excellent. Saya taruh di sini, saya rubah excellent. Saya rule nomor 4. Karena tadi saya mau menentukan banyak 5 rule, ya udah. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, berarti ini tinggal ngopi, dan di sini pakai OR. Saya copy dulu. Saya lanjut, ini sangat baik. Sudah, ini rule nomor 2 cukup. Sudah. Terus berikutnya ke sini. Ini variabel 3 kurang terlibat. Sudah. Terus berikutnya ke sini pendidikan. Nah, pendidikan kita sesuaikan ada OR. Maka di sini saya tambahkan kurung untuk proses OR-nya. OR dikerjakan dulu. Diploma pendidikan sekolah menengah. Terus OR P1 sama dengan magister. Terus lagi P1 sama dengan sarjana. Nah, penulisannya harus disesuaikan dengan yang di combo biar nanti tidak ada masalah. Penulisan kayak gini juga sensitif ya di Java. Nah, kalau sudah berarti di sini outputnya baik. Nah, selesai. Saya ngasih contoh hanya 5. Nah, nanti tinggal yang bawahnya kayak apa ya, tinggal disesuaikan. Itu cara membuat. Kalau ada kayak gini nul, nggak usah dipakai aja, nggak apa-apa. Nul, ini nul, nggak usah dipakai apa-apa. Terus berikutnya kalau kayak gini, ini kan dia mempunyai output yang sama. Ini boleh dibuat dua, apa ya istilahnya, dua, apa intinya digandeng langsung menggunakan OR kayak gini. Ini kan sama variabelnya, outputnya juga sama. Ini boleh menggunakan OR seperti itu. Ini karena banyak, saya hanya ngasih contoh 5. Udah, ini adalah cara membuat tugas yang nomor kayak gini, yang semuanya yang terkait WK. Ya. Yang ditunjukkan adalah rule-nya.
berhubung ini belum ada tree, nanti bisa dibuat tree. Karena ini datanya benar-benar banyak dan variabelnya saya pakai hanya 4, tapi rule-nya banyak, maka saran saya nanti silakan diolah dulu. Mungkin sama mengurangi datanya atau apa, monggo. Yang terpenting bisa di logika bahwa data yang saya pakai hanya 500 karena alasannya ini. Tapi tidak boleh hanya langsung dipakai 100 gitu, nggak boleh. Tetap ada perhitungannya. Kalau di running ya tetap runningnya nanti kasih inputan sesuai variabel yang kita buat. Misalkan rule tadi yang saya pakai kan 4 ya. Nah, ini 4. Nah, sesuaikan variabel yang saya pakai 4, ya udah. Ini ya 4. Misal saya ngasih contoh, karena ini tadi ada data ya, kita pakai acuan ini. Biasanya kalau kita menggunakan data ini kan bisa kita tahu, oh baris nomor 1 antara yang di data aktual, ini namanya data aktual, dengan yang hasil program tidak sama misalkan. Kayak gitu. Itu contoh aja sih. Ini tadi variabel 1 saya sesuaikan kayak data. Variabel 1 pendidikan. Nah, ini pilihannya diploma, saya pilih diploma. Terus variabel 2 kepuasan lingkungan. Kepuasan lingkungan di sini nih. Kolom E. Pilihannya cukup. Terus keterlibatan dalam kerja. Ini kolom G. Sering terlibat, berarti saya pilih yang sering terlibat. Kemudian variabel 4 kepuasan kerja. Kepuasan kerja di kolom J, di sini sangat baik, berarti saya pilih sangat baik. Dan saya klik outputnya baik. Di sini outputnya juga baik. Oh, sama antara yang di program dengan yang hasil, antara program, hasil program dengan data aktual sama. Saat ini dianggap sesuai. Nah, itu cara ngecek antara perhitungan sesuai sama tidak sesuai, itu kayak gitu caranya. Itu yang bisa saya jelaskan terkait tugas nomor yang ada decision tree, baik itu C4.5, D3 ataupun C. Ada yang mau ditanyakan? Saya harap bisa mengerjakan tugasnya. Alasan apapun itu, menurut saya itu hanya sebagai cara menutupi diri tidak mau berkembang. Orang yang mau berkembang adalah berusaha sebisa mungkin. Contoh saya salut sama Mbak Elva, dia sudah mau presentasi, saya kasih tahu ini nggak sesuai, dan saya ngasih penjelasan seperti ini, biar nanti bisa membantu mengerjakan. Karena tinggal dikit ya, Mbak Elva tinggal dikit, yaitu di inferensinya, di rumus inferensinya yang kemarin saya keliru. Jadi tujuan saya melakukan presentasi agar teman tahu benar-benar rumus itu dari mana, step by step, tidak asal hanya terima jadi gitu, enggak. Yang menerima hasil akhir enggak, tapi proses yang saya lihat juga. Seperti itu. Sehingga kalau mau presentasi, silahkan waktunya saya kasih sampai hari Sabtu, jam kerjanya sesuai jam kerja. Untuk yang WFH sampai jam 15 ya. Mulai jam 8.30 sampai jam 15. Waktunya pokoknya saya nggak bisa hari Rabu gitu aja. Karena Rabu saya ada kuliah S3 juga. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk yang naik bias, menurut saya juga sama, boleh ya, boleh. Namun kan ini di sini mana yang naik bias ya. Teman-teman, ini ada data, saya memang nggak menentukan variabelnya apa enggak ya, karena memang tergantung datanya. Sama pinter ngolah data ya, itu tandanya bahwa sama memang welcome terhadap oh datanya kayak gini gitu. Jadi sama ada analisanya, tidak langsung kayak intinya tidak langsung terima gitu aja. Intinya sama kan punya alur yang dimana ada acuannya. Oh datanya kayak gini. Contoh misalkan data karyawan. Asli data karyawan kan seperti ini ya. Ini kalau dinaik bias mau dipakai semua boleh, mau dipakai semua. Berarti setiap variabel ini Haman ngitung, lumayan loh ya ngitung kayak gini. Ini kolomnya total ada, sebentar saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 variabel. Terus
Kalau yang ininya hanya 2, jadi ngitungnya nanti 11 variabel. Kan caranya ngitung pernah saya terangkan ya. Saya buatkan di sebentar, saya copy datanya dulu. Oh ya, udah ada di sini. Ini data aslinya. Yes, kayak gini. 11 variabel, saya singkat V1, V2 gitu aja. Maka caranya ngitung kan kayak gini ya. Langkah pertama, hitung probabilitas yang H. Berhubung kelasnya hanya 2, ini kelasnya hanya 2 ya. 3 sama 4. 3 sama artikan apa, monggo. 4 sama artikan 4. Misalkan 3 baik, 4 excellent. Nah, kayak tadi yang data saya. Berarti ini ada 2 kelas. Itu baik sama excellent. Excellent, saya naruhnya salah. Excellent. Ini saya kasih simbol baik itu yang angka 3. Terus excellent yang angka 4. Kan hitung probabilitas pertama ini. Total data, apakah boleh Bu data yang dipakai enggak semua? Kalau naik bias, saran saya gunakan semua enggak apa-apa. Kan hanya menghitung ya. Menghitungnya pun yang lama adalah menghitung probabilitasnya nanti. Misal kalau ini saya pakai semua, tidak melihat kondisi apapun, jadi saya pakai semua datanya. Oke, sudah. Terus kita cek jumlah yang 3. Koma 3. Ini ya tinggal berubah yang 4. Ini datanya benar-benar tidak seimbang. Jadi kalau orang belajar data science, kecerdasan buatan, ada istilah harus seimbang antara kelas baik sama kelas excellent. Ini jomplang jauh sekali, Sehingga kalau teman mau pakai hanya yang baik itu misalkan 200 monggo. Misalnya. Misal kayak gini kan kelihatan. Yang baik 1000 loh, 1000 lebih, yang ini hanya 200. Jadi boleh misalkan yang baik hanya dipakai 200. Jadi misal ini dipilah dulu. Saya ambil yang 3 aja dulu, bentar. Saya contohkan. Ini saya pakai hanya 200, jadi saya copy paste yang 200. Maaf. Kolom ini saya ambil 200 atau 250 ya. Nah, ini dapat 250. Nah, ini sudah sekitar sekian. Bentar, saya buat 210. Sebentar. Lagi. Dan tidak jomplang jauh. Nah, ini sudah dapat. Nah, saya taruh di ini, di set yang berbeda. Yes. Sudah. Berikutnya, ini saya kembalikan lagi, saya pilih yang 4. Saya copy semua yang 4. Ini di set berapa tadi? Oh, ini di set 4. Otomatis datanya tinggal hanya sekitar 500 mungkin. Enggak sampai 500. Nah, ini. Sudah. Kolom-kolomnya kita sesuaikan. Kolomnya ini. Nah, kita pakai acuan datanya ini, berarti mulai lagi dari sini total
kita pertama langkah tetap harus menghitung probabilitas H. H itu adalah kelas tersebut ya. Kalau total data di sini, total datanya ini tadi cek total datanya 476. Terus yang 3, 4, kita sesuaikan jumlahnya biar tidak jomplang. Nah, seberapa jomplang ini? Jadi selisihnya hanya sekitar 20. Berarti kalau hitungan persennya ya sekitar 0,2%. Ya. 0,2 atau 2%. Nggak sampai banyak. Nah, kalau sudah dapat apa nilai masing-masing, hitungan probabilitas adalah jumlah data yang kita cari, misalkan A terhadap total data seluruhnya. Berarti ini kalau kita hitung probabilitas 3, kalau kita tulis ya, B baik, 3 itu baik. Ini 250 dibagi, nah, terus B excellent, 4 itu excellent, sama dengan ini bagi ini. Nah, kan probabilitasnya nggak jomplang jauh gitu loh maksud saya. Biar cara menghitungnya enggak itu. Jadi apa data yang saya kasihkan tidak selalu harus dipakai semua. Cara perhitungannya ada logikanya. Jadi enggak asal langsung katanya, bukan itu. Tapi berdasarkan acuan data atau apa. Nah, selanjutnya dia akan bekerja lagi kalau ada inputan. Jadi inputannya apa? Misalkan saya pakai di sini hanya 4 variabel kayak tadi ya. Yaitu V1, V2, V3, V4. Saya sesuaikan dengan variabel yang tadi. V1 itu pendidikan. Nah, di sini kepuasan lingkungan. Terus keterlibatan. Kemudian kepuasan kerja. Berhubung ini kan masih ada 2 kayak gini ya. Kayak gini. Maka kita pakai data yang tadi sudah kita konversi. Kita konversinya tadi di sini ini. Nah, kita ambil, bentar ya, saya copy paste. Oh maaf, ini tadi kan ada pilihan ya. Jadi saya langsung berubah dari sini aja. Pendidikan. Saya berubahnya di rumusnya. Sebentar, rumusnya tadi. Nah ini. Oh maaf, ini kan sudah ada ya. Nah ya, bentar. Sudah ada. Nggak perlu saya ubah. Saya hapus saja langsung. Nah, nggak dipakai, dihapus. Ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Pendidikan yang angka nggak dipakai. Yang dipakai adalah pendidikan yang dalam bentuk kategori. Terus ini juga nggak dipakai. Program studi. Terus kepuasan lingkungan yang angka nggak dipakai. Yang dipakai adalah ini. Jenis kelamin nggak. Terus keterlibatan dalam bekerja nggak dipakai yang angka. Yang dipakai adalah yang kategori. Baru yang terakhir kepuasan, nah, dihapus. Kepuasan kerja, ini yang angka nggak digunakan. Status pernikahan juga nggak digunakan. Nah, 4 variabel ini ya. Ini baik, jadi 3 itu semuanya baik, 4 excellent. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya adalah kita kasih inputan. Jadi inputannya apa? Tadi inputan saya baris pertama adalah misalkan tadi ya, inputan pertama saya kok lupa. Udah saya ngawur aja. Ini inputan sama seperti ini, saya simbolkan langsung V1, V2 dan V4 sampai V4. Ini inputannya misalkan ikan diploma, kepuasan lingkungannya baik, terus keterlibatannya terlibat, terus V4 itu kepuasan kerja misalkan baik.
Baik. Dah, dia outputnya apa? Maka langkah selanjutnya setelah menghitung ini probabilitas PH, kan rumus berikutnya adalah ini ya, P terhadap H. Jadi semua variabel dihitung terhadap H-nya. Berhubung H-nya adalah 2 kelas, yaitu 3 sama 4, yaitu baik sama excellent, maka kita hitung masing-masing. Ya, diploma terhadap baik, diploma terhadap excellent, baik terhadap baik, baik terhadap excellent. Jadi ini variabel, setiap variabel dihitung terhadap hanya, ya. Terus kita cek, misal ini kayak ini ya, diploma baik. Memang lebih bagus itu pakai filter kalau di Excel ya. Tapi kalau di program enggak. Program enggak seperti itu. Enggak mau. Yes. Ini sudah ada filter, saya cek satu-satu diploma terhadap baik. Alhamdulillah. Maaf. Kita hitung. Ini lumayan ya, ngitung banyak, jadi saya pakai. Selanjutnya saya copy, saya taruh di set berikutnya. Terus saya hitung. Nah, 54. Saya taruh di itu dulu. Saya taruh di olet-oletan saya biar memudahkan. Ini bisa dihapus lagi. Terus di set 4. Ini baik terhadap excellent. Masih variabel 1 ya. Copy. Kalau langsung di sini nggak mau, saya sudah pernah nyoba ya. Jadi kenapa saya lakukan di set lain? Karena saya sudah pernah nyoba. Dia nggak mau ngitung, nanti hitungannya nggak sama seperti kalau kita pindah di set lainnya atau di Excel lainnya. Kita tinggal hitung jumlahnya. Hanya 88. Oke. Udah, variabel 1 selesai. Berikutnya variabel 4. Kita maaf, variabel 2. Kita kembalikan lagi. Variabel 4, variabel 2, yaitu baik. Dan pilih yang baik. Terus kita pilih yang 3 dulu. Oke, kita taruh, kita hitung jumlah datanya, kontak 83. Oke, bisa hapus lagi. Kita kembalikan, berarti berikutnya adalah yang 4. Hitung jumlahnya, kita 22. Variabel 2 selesai, tinggal variabel 3. Kembalikan lagi nih, seperti semula. Variabel 3 terlibat. Terus di sini pilihannya yang 3 dulu. Copy. Hitung jumlahnya.
63 hapus. Berikutnya yang 4. Lima puluh delapan. Terus yang terakhir variabel 4. Kita kembalikan semuanya dulu filternya. Variabel 4 inputannya baik. Pilih baik. Yang 3 dulu. Hitung jumlahnya. Tiga. Hapus semua. Pilih berikutnya yang 4. Enggak, ini ada yang saya copy cepat. 56. Ini sudah ada 56. Saya tulis. Kalau merasa kurang yakin, boleh dihitung manual lagi. Di sini auto, mana ya? On. Sama konta. Nah, sama 56. Oke, selesai. Selanjutnya, tinggallah kita menghitung total probabilitas dikalikan. Sudah tampil semua. Ini tadi, kalau kita tulis, ya nilainya adalah 54. Jadi, saya tulis langsung 54. Nah, masih ingat rumusnya jika nanti ada kondisi 0, berarti kan ditambahkan 1 yang ada. Sudah kita tambahkan 54 tambah 1 dibagi variabelnya 4, berarti 250 ditambah 4. Terus, saya masih di kelas baik. Sama, berarti ini tadi 83 ditambah 1 dibagi 150 ditambah 4. Terus, variabel 3, 63 ditambah 1 dibagi 150 ditambah 4. Dan yang terakhir variabel 4, 73 ditambah 1, ini kurungnya kurang. Bagi 250 ditambah. Oke. Yang excellent juga sama. Nilai yang tadi kita dapat ditambah 1 dibagi variabelnya ada 4. Berarti yang penyebut ditambahkan 4. Berarti 226 tambah 4. Ini saya copy aja. Saya rubah datanya aja yang di sini. 2 ini 58. Nah, di sini 56. Nah, sudah dapat nilai probabilitas ini PEH. Nah, kemudian untuk dapat PH hasil akhir, PH per T kayak gini kan rumusnya. Itu kan dikalikan semua, jadi ini terbaik dikalikan ini semua. Jadi ini saya tulis sama dengan ini dikalikan. Nah, yang ini juga sama, excellent, PH excellent dikalikan semua variabel terhadap hipotesanya, probabilitas variabel terhadap hipotesa. Nah, selesai. Di sini akan dicari maksimum. Oh, maksimumnya apa? Kalau dari angka
maka ini dan maksimum, berarti ini outputnya adalah baik. Ini kalau Excel, karena rumus yang rumus tugasnya yang saya minta adalah Excel. Kalau AI bias nomor 4 ya, Excel sama dataset. Maka dataset ini sama pindah ke program mana tadi ya, hitungan selesai. Nah ini ya, dataset ini dipindah ke program. Saya rubah dulu, maaf kok saya rubah, saya buat dulu datasetnya. Oke, saya mulai PHP adminnya, saya taruh di basis data. Ini kan data lensa, kalau saya tadi karyawan bias, berarti saya buat dulu. Ini sudah ada database, saya tinggal buat tabelnya aja. Di tabel, nama tabel saya adalah karyawan karyawan bias 1. Artinya data yang pertama kan nomor 1. Kolomnya sesuaikan apa tadi ya kolomnya. Langsung saya pakai V1 gitu aja ya. V1 karakter ya. Karakter 50. V2 karakter 50 juga. V3 karakter 50 juga. Maaf. 5. Terus yang terakhir maaf, ada V4 juga. Karakter 50 dan yang terakhir plus saya tadi angka ya, masih angka, jadi kita sesuaikan tetap angka aja. Itu pakai varchar juga aja. Karakter, walaupun angka bisa dianggap karakter. Nah, nanti kalau butuh nomor juga bisa dikasih nomor nomor sebagai primer key, boleh. Tapi kalau saya di sini tidak perlu. Nanti kalau mau ditambah sendiri bisa kan. Selesai, tinggal menginputkan datanya. Ini saya import. Bentar. Data ini saya pindah dulu dalam bentuk CSV. Ini ya, yang saya pakai data acuannya. Pindah dalam bentuk CSV. Dan pindah ke CSV. Karyawan bias 1. Udah begini. Kita dapat datanya, kita import. Saya taruh di F tadi. Kuliah API CSV. Karyawan bias 1. Nah, kita klik OK. Alhamdulillah tidak ada masalah. Sudah ada. Kenapa ini kok 2 ya? Benar saja. Oh, ini tidak mau masuk ke sini. Sebentar. Saya hapus dulu. Tidak masuk ke sini tadi. Saya delete. Drop. Nggak masuk ke sini tadi. Belum masuk ke sini. Import lagi. Karyawan bias 1. Sudah masuk. Total data 476. Kita cek datanya. Sudah masuk ya.
Jadi nanti saya nulisnya V1, V2, V3, V4. Nah, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita membuat interface. Sama saya pakai Java aja, biar enggak, apa ya istilahnya, enggak mikir buat banyak. Tapi kalau di sini lumayan ribet koneksikan database-nya sih. Lebih mudah pakai PHP koneksikan database-nya. Ya, saya koneksikan database-nya dulu. Mana ya, library. Saya tambahkan database-nya. Add project, kok add project. Add library, MySQL DBC. Sudah, kita oke. Sudah ada alat untuk mengoneksikannya. Kita tinggal mengoneksikan dengan nama database-nya. Kita buat interface-nya dulu. Kita samakan kayak gini aja interface-nya. Seperti ini ya. Kan inputannya bottom kan. Copy paste. Saya buat package-nya dulu. Maaf. Saya buat Java frame-nya dulu. Java frame. Ini yang naif, berarti saya tulis bias ya. Bias. Nah, saya paste. Nah, maka di sini tinggal ngasih bottom untuk proses semuanya. Bentar ya, saya bersihkan biar enggak banyak. Saya nggak hafal semua code, saya nggak pernah menghafal coding ya. Jadi coding itu murni ini, apa istilahnya? Kita memahami. Jadi ini saya hapus. Jadi saya copy paste untuk proses koneksi database-nya. Nah, saya bersihkan dulu. Saya nggak suka yang banyak-banyak komentar. Nah, saya copy untuk mengoneksikan database-nya. Jadi nggak ada masalah. Bentar, saya bersihkan lagi layarnya biar enggak. Ini nggak dipakai. Kita mulai dari koneksi database-nya dulu. Nah, di Java itu butuh koneksi. Kalau di PHP, nah hanya mungkin sekitar 2 baris sudah cukup. Kalau MySQL, satu baris cukup. Seingat saya gitu. Nah, ini bentar saya cari yang koneksi database. Bagi saya. Bentar saya buka pakai Visual Code. Mana ya, nggak ada. Buka Visual Code sebentar. Bentar, sambil saya izinkan yang masuk. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Tidak ada koneksi ke database-nya. Ini ada koneksi ke database. Bentar ya, saya copy yang ini. Saya buat function dulu atau metode dulu.
Nama metodenya adalah koneksi. Terus ini JDBC-nya, kalau yang di sini adalah nama database-nya, kita sesuaikan. Nama database saya adalah basis data. Bisa tulis basis data. Nah, ini kalau ada merahnya karena belum dideklarasikan ini driver manajernya. Jadi saya tambahkan koneksinya, dan saya izinkan yang masuk. Kalau saya sudah memulai, maka jarang ya saya langsung nambah izinkan karena ya udah konsentrasinya ke sini. Ini jadi di sini kan ada driver manager.get connection, ini belum ada deklarasinya sehingga dia mirah. Jadi mirahnya jangan gugup, kenapa ya? Karena memang belum ada. Ini saya tambahkan deklarasinya, taruh di atas ini. Cara peletakannya juga mempengaruhi. Jadi kalau kita nulis code, benar-benar harus diperhatikan cara meletakkan. Ini kenapa kok mirah ya? Karena memang belum diimpor library-nya. Jadi tahu kesalahannya apa. Jadi nggak bingung cara ngoreksi, terus memperbaiki itu tahu. Itu kenapa artinya saya nggak perlu ngoding, harus dihafal itu. Ya. Ini saya ambil library-nya, ya, Driver Manager, SQL, ini semua saya ambil, mulai dari sini. Oke, kalau naruh library, ngimpor library, taruh di atas sendiri. Nah, ini nggak ada merah. Kalau ini mau di apa? Mau dipanggil, panggilnya di sini. Bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman punya ciri sendiri-sendiri, jadi jangan disamakan. Sehingga kalau pakai Java, pakai Visual Basic, pakai PHP itu punya karakter sendiri-sendiri. Ya. Yang perlu dipahami adalah logikanya, konsepnya. Kalau sudah membuat koneksi, berikutnya adalah hitung jumlahnya, sama seperti Excel langkahnya. Ini koneksinya sudah. Jadi kalau mau ngecek koneksinya berhasil connect atau tidak, ini dibuka aja komentarnya. Dibuka komentar. Kita coba running, run file. Dan nanti kalau di sini ada koneksi, nah ini koneksi berhasil lah, berarti udah connect dengan database-nya. Paste. Bisa cukup. Selanjutnya, yaitu menghitung ya, langkah seperti di Excel, sama seperti di Excel. Di mana ya saya? Nah ini. Pertama, hitung jumlah seluruh data. Cara menghitung seluruh data, di sini sebenarnya ada ya fungsi count, tapi di Java enggak sepraktis itu, enggak sepraktis itu. Jadi dia butuh tambahan code yang lumayan. Jadi kalau saya tulis di sini sebentar. Ini memang enggak ada ya. Enggak ada apa istilahnya. Enggak ada code yang saya dapat secara murni gimana cara menghitung jumlah data enggak. Tapi saya berdasarkan ini. Jadi ini caranya baca adalah saya buat statementnya itu untuk ngecek berapa jumlah datanya nanti ini. Nah ini adalah menghitung baris. Nah, baris inilah yang nanti yang saya maksud menghitung jumlah data. Gitu. Nanti sambil saya modif ya, ini saya taruh di bottom. Jadi semua langsung saya taruh satu bottom. Kalau sama pinter ngoding, pinter logikanya, mau dibuat function, dibuat metode, monggo silakan. Itu boleh. Ya. Ini apa? Saya buat statementnya untuk menghitung jumlah datanya. Oke. Lainnya karena ini fixnya nah, ini result setnya mungkin belum saya deklarasikan sehingga merah. Tambahkan dulu import result set. Nah, ini tabelnya adalah apa tadi? Saya nggak hafal ya. Bentar. Tabelnya namanya adalah ini karyawan
underscore bias 1. Saya sesuaikan karyawan underscore bias 1. Ini untuk total data, menghitung total data. Ini sebenarnya nggak perlu nggak perlu kolom, perlu menghitung kolom. Ya cukup memang menghitung jumlah baris. Nah ini dapatnya nanti total baris. Misal saya pakai variabel apa ya? Total gini ya. Boleh. Total. Nah, kalau mau ditampilkan, mau uji bener nggak ini, nanti dapat apa ya istilahnya? Total data. Ya coba aja ditampilkan di apa di JText field tadi ya, JText field 1 JText total. Saya coba dulu. Bentar. 476, betul kan? Nah, setelah dapat total, ini tidak perlu ya, saya kasih komentar. Berikutnya dalam, jadi modelnya untuk dapat suatu data berapa jumlahnya, itu selalu pakai kayak gini. Ini dalam menghitung jumlahnya. Nah, apa yang mau dihitung ditaruh di sini. Ini query-nya. Kalau tadi kan kita query-nya langsung pakai filter ya. Di Excel enaknya ada filter. Kalau di sini ya pakai sesuai query bahasa pemrograman SQL kayak gitu. Lanjut, setelah menghitung ini kan berikutnya di Excel tadi menghitung probabilitas setiap H. Untuk probabilitas setiap H itu kan ini ya. Nah, ini menghitung baik, menghitung excellent ya. Ini langkahnya persis seperti yang kita buat di Excel. Jadi kalau Excelnya sama nggak paham ya nanti programnya otomatis nggak paham. Oke, ini tadi variabelnya saya pakai 3 sama 4 ya. Di sini kelas ya, variabelnya atau kolomnya adalah kelas, di sini nilainya 3 sama 4. Berarti di sini ya kita buat juga masih sama, kita menggunakan apa? Fungsi ini ya, fungsi ini yaitu sebentar saya ambil ini namanya harus beda. Kalau sudah pernah ada meta, nggak boleh meta lagi. Ini saya pakai meta 3. Ini tambahkan per kelas sama dengan 3. Nah, ini nggak boleh total karena sudah ada total. Berarti berikutnya apa ya? Jum 3. 3. Ini. Ini boleh sebenarnya nggak perlu ditulis lagi karena sudah ada. Yang perlu ditulis cukup ininya, query-nya. Kalau mau ngecek benar nggak ini nanti menghasilkan jumlah 3. Ya, sama, langkahnya selalu kayak gitu. Nah, di sini buka komentarnya, di sini jum 3. Cek ya, kita running. Bottomnya. Nah, jumlah 3 tadi 250. Oke, dapat. Kita tutup. Terus, setelah menghitung jum 3, sama ya, tadi langkah berikutnya adalah hitung jum. Ini, jum 4. Copy. Ingat, metanya nggak boleh sama, variabel jumlahnya nggak boleh sama. 4, 4, 4. Terus ini kelasnya 4. Nggak perlu ditampilkan lagi, artinya sudah berhasil kan, sudah benar tadi. Setelah selesai, barulah kita menghitung setiap variabel input. Nah, ini tadi Excel-nya. Kalau yang merasa bingung, boleh sama tanya, langsung nyalakan mic, saya mau tanya gitu, monggo. Karena memang murni saya berharap sama bisa membuat program. Membuat programnya tidak hanya hasil jadi, tidak, tapi tahu asal-muasalnya, konsepnya, algoritmanya. Gitu. Terus, ini ya, inputan tadi dihitung ya setiap apa ini, setiap terhadap H
hanya terhadap outputnya, terhadap kelasnya. Ini berhubungan data baik sendiri, excellent sendiri, maka kita buat sendiri-sendiri. Saya buat komentar di sini BE per H untuk yang ini baik apa ya, tiga tadi ya. Jadi semua ini terhadap 3. Jadi caranya nulis saya nanti berarti 31 berarti variabel 1, 3-nya itu kelasnya. 32 berarti variabel 3, maaf, variabelnya 2, 3 itu kelasnya, kayak gitu. Ini saya copy, ngasih komentar. Maaf ya, nanti code ini enggak saya set. Ya, saya set karena murni cuman biar terbiasa nulis sendiri. Nah, ini kita sesuaikan dengan variabel inputnya. Variabel inputnya tadi saya di sini keterangannya adalah V1. Nah, V1-nya kalau di database-nya kolomnya juga V1, berarti ya kita buat N V1. V1 ini berarti kolom yang ada di tabel, terus terhadap data yang kita inputkan. Data yang kita inputkan yaitu di ini, maaf, ya. Ini adalah juga V1 variabel. Ini caranya membaca variabel inputnya. Ini error, mungkin enggak pakai gini. Nah, iya. Ini baca inputan V1 kita yang combo. Kalau yang V1 ini adalah kolom yang kita punya di tabel. Ini berarti kayak gini. 1, 1. Nah, 3 ya. Kita copy, kita pakai. Kalau mau apa? Mau ditampilkan monggo. Cara yang paling ampuh untuk ngecek benar enggak fungsi yang kita panggil ini, maka kita panggil dulu attack plus zoom 31. Ini ditampilkan kalau kita ngeklik ya, ngeklik di combo 1, ngeklik di combo 1. Combo 1 tadi saya kasih inputan di sini misalkan diploma. Diploma. Nah, saya coba running dengan inputan diploma. Diploma, kita klik 54. Oh, sama seperti yang kita hitung di Excel tadi. Saya punya catatannya tadi saya tulis di buku saya. Nah, udah berhasil fungsinya. Kalau fungsi 1 berhasil, kita bisa copy paste untuk fungsi yang lain. Gitu caranya. Ini tinggal menyesuaikan. Nanti berikutnya V2. Kolomnya nama di ini kolom di tabel juga V2. Ini nama variabel di kombonya tadi juga V2. Ini dirubah 2. 2 ini juga V2. Nah, V2 selesai. Berikutnya variabel 3. V3 dirubah 3, dirubah 3, dirubah 3, dirubah 3. Nah, ini ada keliru, ini akan pengaruh kalau nggak teliti. Nah, ini tadi belum dirubah. Dirubah 3. Kita cek ya. Mungkin kalau saya ada yang kurang teliti dan saman paham, monggo silakan dikoreksi. Terus, terakhir variabel 4 untuk yang kelas 3. Variabel 4 berarti kolom 4. Variabel 4, ini 4, ini 4, ini 4. Nah, selesai untuk yang kelas 3. Yang terakhir adalah kelas, kasih di sini, EE terhadap H, 4. Ini boleh kita copy paste, yang rubah variabelnya aja. Ini boleh copy paste. Yang penting teliti. Memang orang copy paste itu harus teliti ya, biar enggak kelihatan bahwa kita copy paste. Ini kelas 4. Yang rubah di sini 4. Ini 4. Ini 4. Ini 4.
Terus ini 4, ini 4, ini 4, 4. Kemudian variabel 3. 4, 4, 4, 4. Ini juga variabel, maaf, kelas 4, 4, 4, 4. Selesai. Tinggal yang terakhir, tahap terakhirnya di sini. Ini ya, hasil perkalian B. Berarti ada 2 variabel. Kita buat variabelnya di sini. Yaitu kita buat misal dengan tipe data float, boleh float akhir 3 sama akhir, kita hitung masing-masing nilainya. Akhir 3 berarti semua as dikalikan termasuk PH3. Berhubung di sini tadi variabelnya saya permudah ya, jadi permudahnya adalah apa tadi? Jum 3 dibagi total ini untuk PH, nah, dikalikan hebat kurung, yaitu Jum 31 ditambah 1, kayak gini ya, dibagi Jum 3 ditambah 4. Ini kadang dianggap apa ya istilah? Dianggap ini yang di jumlah yang mana? Kalau saman merasa kok kayak gini, boleh saman kasih kurung. Tapi insya Allah di bahasa Javanya paham. Ini artinya variabel. Ini di jumlah, memang ini proses penjumlahan. Gitu. Memang Bu, merahnya mohon karena maaf, Bu. kurang kayak gini. Gimana? Line nomor nomor 191 itu salah. Line nomor 191. 191. Oh iya, terima kasih. Sebentar saya ubah 42. Ada lagi? Enggak, kalau enggak ada saya lanjut. Ini di jumlah 4 karena penyebut sama seperti di Excel tadi, di jumlah 1 karena pembilang, biar kalau ada yang 0 biar tidak terjadi nilai 0 semua. Kayak gitu. Ini tinggal saya sesuaikan variabelnya, saya kali sebanyak 4. Ke 4. Nah, saya sesuaikan Jum 32, Jum 33, Jum ini 34. Sudah selesai untuk nilai yang ini. Nah, kalau di Excel berarti yang ini sudah selesai. Terus tinggal yang di sini. Nanti saya pakai variabelnya. Nah, saya pakai ini aja biar enggak jadi banyak. 4 dibagi total kalikan Jum 41 ditambah 1 bagi Jum, maaf, kurang kurung 4 ditambah 4. Nah, ini kita copy untuk sebanyak 4 kali. Nah, di sini variabelnya 41, 2, 3, 4. Ini variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Nah, berhubung 2 kelas ya, ini kelas 1 dan kelas 2, maksudnya ini hanya ada 2 kelas, maka cara mudahnya untuk ngecek maksimum kan udah langsung kayak gini. If jika akhir 3 lebih besar, sama dengan saya pakai sama dengan gagani, kalau nanti nilainya pasti sama, akhir 4, berarti udah langsung outputnya kelas 3. Saya tampilkan di JText field, set tag, baik. Tidak sesuai langsung else, JText field, 1, tag,
sama dengan excellent. Sudah selesai. Ini nanti kalau mau ngecek variabel, antara program dengan Excel sama atau enggak, ya kita kasih inputan. Kita kasih inputan. Tadi inputannya saya sesuaikan dengan di Excel, buat layar 2 ya. Oke. Nah, inputannya diploma, P2-nya baik, P3-nya terlibat, P4-nya baik. Udah masuk kelas apa? Baik. Di sini juga baik. Nah, sama. Itu untuk naik bias. Maaf. Udah selesai untuk penjelasan saya. Tinggal Saman mengerjakan. Kalau Saman butuh belajar lagi, nanti bisa disimak videonya. Paling saya uploadnya nanti sore, karena biasanya dia nyimpan di Google Drive-nya butuh waktu, tergantung internetnya. Gitu. Untuk yang Fuzzy, saya sudah pernah jelaskan juga, tapi waktu itu saya nggak buat rekamannya, tapi di video saya banyak sekali rekaman terkait Fuzzy Logic. Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Kalau enggak bertanya, monggo. Jika ada yang mau presentasi sekarang, silahkan. Mungkin Mbak Ilva kemarin mau lanjut presentasinya. Kan sudah saya jelaskan tadi di rumus ininya. Sudah tinggal merubah toh, A-nya berapa, B-nya apa. Gitu. Jadi kemarin salah Samen adalah angkanya nggak sesuai. Sehingga saya nulisnya kan di sini A, B, biar kelihatan tahu. A-nya batasnya berapa, B batasnya berapa. Gitu. Cara ya, nulis Bu, batasnya. tapi saya masih bingung, Bu. Ini masih memahami dari dari penjelasan tadi. Jadi nanti insya Allah nanti sore jam 1, Bu, minta presentasi. Gimana, Bu? Ya, silakan. Silakan sesuai jam kerja, pokoknya sampai jam 3. Ya, Bu, baik, Bu. Oke. Biar nanti pas presentasi nggak ada salah lagi, Bu. Ya, karena di program juga saya cek juga. Sama nggak dengan di Excel gitu. Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, mungkin yang tadi itu yang influensinya naik turunnya saja. Tapi udah sampai menjelaskan ya. Saya tinggal memahami, Bu. Antara Fuzzy Logic dengan misalkan ID3 atau naik bias lebih mudah mana? Misalkan ada yang masih bingung milih. Kalau yang kelas B katanya sudah dibagi semua, jadi saya tinggal nunggu hasil presentasinya. Kalau yang kelas lain masih bingung milih yang mana, tergantung ya, setiap orang mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Jadi saya nggak maksa harus Fuzzy Logic yang paling mudah, enggak. Saya nggak maksa. Ada yang mengira bahwa D3 lebih mudah. Kenapa? Karena datanya saya pilih mana yang paling baik untuk bisa menghasilkan tree misalkan. Kan bisa. Gitu. Jadi data yang saya kasihkan itu boleh diolah. Misalkan saya hanya ngambil variabel ini dan ini. Pokoknya minimal variabelnya 2 ya, variabelnya minimal 2. Terus ngambil datanya nggak boleh asal. Saya ngambil data sekian karena lebih mudah, nggak boleh. Misalkan total data ini kan aslinya kan 1000 berapa ya ini? 1470. Nah, misal sama ngambil separuhnya berarti berapa ya? 1400 separuhnya berarti 700. Ya boleh, kan ada hitungannya. Saya ambil separuhnya dan ngambilnya ada hitungannya. Contoh kayak tadi ya, data naik bias saya kan aslinya kayak gini, tapi kenapa kok hanya tinggal 476? Ya karena saya sesuaikan agar seimbang kelasnya kayak gini. Kayak ini. Kan ada acuan acuan keilmuannya, bukan asal katanya. Nah, kayak tidak boleh kayak gitu. Ada acuan keilmuannya, jadi keilmuannya karena biar seimbang itu ada keilmuan terkait data itu harus seimbang, olah data itu penting, nah itu ada.
Ada lagi yang mau mungkin kelompok lainnya biar biar segera selesai. Semakin menunda itu semakin membebani ya. Nggak tahu ya kalau pemikiran sampean sama saya beda. Pemikiran saya semakin mengolor tugas itu semakin membebani. Jadi sebisa mungkin kalau ada waktu dan segera dikerjakan. Kecuali kalau memang sama nggak mau mengerjakan tugasnya, ya udah saya juga akan mengasih sesuai yang kamu lakukan. Gitu. Kalau nggak ada yang mau presentasi, nggak apa-apa, saya akhiri. Terus nanti kalau butuh lagi gimana kerjakannya, mohon maaf saya nggak bisa ngasih share code-nya, artinya saya nggak bisa nge-share codingnya, karena memang tujuannya saya adalah sama harus terbiasa membuat suatu logika, terus mengembangkan dengan menulis code-nya sendiri. Gitu. Ya. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Untuk Navibize itu pakai bahasa pemrograman terserah Bu. Apakah bisa PHP? Boleh. Pakai Tadi contoh saya Java ya. Iya. Tadi Ibu pakai boleh Java. sama boleh pakai PHP. Yang penting Excel dengan PHP sama. Nanti saya cek di PHP-nya mana tahap untuk hitung PH-nya, mana untuk tahap hitung PEH. Nah, itu nanti saya juga tanyakan. Harus sama gitu ya Bu ya? Hah? Jadi harus sama-sama yang di Excel gitu ya Bu ya? Betul. Antara data di Excel dengan di PHP-nya sama. Jadi misalkan di Excel ada tahap ini, ya di PHP-nya juga sama ada tahap kayak gitu. Antara PHP, intinya antara program dengan Excel sama, tahap by tahapnya. Jadi tidak hanya, sudah selesai Bu program saya, enggak. Jadi nanti saya ngeceknya ya kayak gini. Mana yang proses untuk ngitung probabilitas H. Probabilitas H selesai, terus mana yang proses untuk ngitung probabilitas PE terhadap H. Ini PE terhadap H ya. Saya taruh di atas. Terus yang ini terakhir adalah tahap akhir. Udah. Gitu. Harus sama tahapnya. Tak apa-apa, aman pakai Visual Basic. Boleh juga. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jid nih. Oke, John. Jid nih.